Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa, kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita, Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Saat ini kita akan mendengarkan renungan pada hari Jumat. Terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Anugerah Tuhan Yesus dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan mendengar firman yang dibacakan oleh salah satu majelis jemaat kita. Kami persilakan. Shalom, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Roma 8 ayat 35. Beginilah firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Sekarang kita akan mendengarkan pertanyaan yang dibawakan oleh Inang Nyonya Huta Gaul Boru Siregar. Kami persilahkan. Salam. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh majelis jemaat. Kami dari Ruas ingin bertanya, apakah penderitaan, kesulitan, kematian bisa memisahkan dari kasih Kristus? Mohon penjelasannya, Inang. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentu kita pernah mengalami penderitaan, kesesakan, penindasan. Secara umum tersirat di pikiran kita bahwa mengapa ada penderitaan? Apakah Tuhan itu tidak selalu menunjukkan kasih-Nya kepada kita? Apakah kasih Tuhan itu jauh dari kehidupan orang yang percaya? Kalau kita boleh membaca yang disampaikan oleh Paulus dalam Roma 8 ini, dengan tegas Paulus mengatakan bahwa kasih Kristus tidak pernah terpisahkan oleh apapun itu, termasuk penderitaan, penindasan, kesesakan, penganiayaan, bahaya, bahkan sekalipun maut. Begitu jelas Paulus mengatakan bahwa segala sesuatunya kita lebih daripada orang-orang yang menang. Orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka hidupnya tidak akan terpisahkan oleh kasih Kristus. Jikalaupun ada penderitaan, ada kesesakan yang tujuannya semakin menambah iman kita. Kalau Paulus katakan di ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi pada dasarnya Tuhan tidak pernah terpisah dari kehidupan orang yang benar. Dia selalu mendampingi kita. Tuhan itu selalu peduli.
selalu memperhatikan apa yang kita perlukan. Hanya saja kita manusia yang terkadang setelah ada penderitaan, ada kesulitan, kita menjauhkan diri dari Tuhan. Manusianya sendiri yang menjauhkan dirinya dari kasih Kristus. Sementara Paulus sudah katakan kita lebih dari pemenang, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, di mana meyakini bahwa Yesus itu mati, bangkit, dan naik ke surga. Inilah yang menjadi penguatan kita dalam menghadapi setiap masalah. Dan yang kita yakini adalah di setiap pergumulan kita ada Tuhan Yesus yang boleh menguatkan kita, menghibur kita. Untuk itu saat ini, jikalau kita dalam penderitaan, ingat, jangan terlena dengan penderitaan, tetapi bangkitlah. Ada Tuhan yang begitu peduli kepada kita. Tuhan tidak serta-merta memberikan kepahitan, kesulitan, tetapi Tuhan akan memberikan sukacita pastinya. Ingat, kita lebih dari pemenang. Tuhan Yesus sudah menang dari dosa, dari kematian. Yang pastinya pengikut Yesus juga hendaklah sebagai pemenang, karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa dan kematian. Untuk itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita menghadapi kehidupan ini dengan berpengharapan hanya kepada Tuhan semata. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup, yang senantiasa ada setiap waktu, setiap detik, tidak dibatasi ruang dan waktu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.